seperti musibah alam. 2024. 2024. Oke. Musibah ini pertama adanya pesawat jatuh, pesawat terbang. Berapa banyak? Sebenarnya ada 3, tapi yang pertama kemarin kan sudah terjadi ya, ternyata terjadi. Sudah kehendak Tuhan juga. Helikopter. Ini nanti menuju akhir tahun di pertengahan lah. Ada lagi ya? Ya antara Juni atau Juli kalau nggak meleset ada lagi pesawat terbang ini low cost carrier LCC itu jatuhnya di lautan dan ini menjadi kesedihan, berita duka untuk nggak cuma untuk 1-2 orang tapi untuk negara kita, untuk seluruh Indonesia bersedih. Berwarna merah pesawatnya, memakan korban jiwa. Terus gempa bumi ini cukup besar. Menurutku bukan menakut-nakuti tapi kita bisa mengantisipasi. Ini di Sumatera Barat. Waduh. Sama di daerah Sulawesi. 2025 usahain tanggal 23 ke 25 jangan naik pesawat. Tanggal 25. 23 ke 25. 23 ke 25. Iya. Oke, jangan naik pesawat ya. Jangan. Oke. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Percayakah sahabat kepada Hart Gumai? Atau layakkah peramal dipercaya? Apalagi mengenai bencana dan lain-lainnya. Mari kita bahas langsung bersama ahlinya, mantan dukun sakti dan sekaligus peramal handal, yaitu hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Pak, kenapa ramalan yang pribadi pasti tepat, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal? Nah, ingat, ramalan pribadi itu tepat karena setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Namamu ini, nanti 5 tahun lagi kamu akan punya toko emas. Nah 10 tahun lagi nanti kamu akan ngalamin ini. Dia percaya atau tidak, waktu dia datang ke dukun, roh ini secara otomatis pasien ini menyerahkan nasib dan hidupnya di tangan setan itu. Sehingga setan punya hak untuk melakukannya. Tapi ingat, ada kutukannya. Setelah ramalan itu terjadi, kehancuran. Kutuk bangkrut, perceraian, perzinahan, sakit penyakit, macam-macam saudara. Ada harga dibayar. Nah, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia, atau provinsi, atau kampung, itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua orang yang di kampung itu, negara itu, atau dunia menyerahkan ke setan. Ingat, bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Contohnya apa? Ramalan tentang apa saudara? Tahun 2000 jam 00. Nanti akan terjadi kekacauan seluruh dunia. Terjadi tidak saudara? Tidak. Ramalan suku Maya. Ramalan apa saudara? Kiamat akan terjadi di 2012. Terjadi tidak? Tidak. Kenapa saudara? Bumi dan isinya ini masih di dalam kendali Tuhan. Sahabat khotbah populer, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hart Gumai tadi terkait dengan ramalan-ramalan peristiwa yang akan terjadi menimpa Indonesia, ada 3 masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, masalah sosial. Melalui ramalan ini banyak sekali orang menjadi takut, khawatir untuk melakukan penerbangan, yang
Katanya diperkirakan peristiwa itu bisa terjadi di bulan Juni dan Juli di 2024. Dan termasuk di 2025 pun terjadi perkiraan di tanggal 20-an ke atas. Katanya ini bukan untuk menakut-nakuti, supaya bisa mengantisipasi. Gimana caranya mengantisipasi? Jelas dong. Yang disampaikan kan perkiraan. Jadi kalau ada orang mau melakukan perjalanan di bulan itu, Juni dan Juli, akhirnya kan khawatir. Nggak ada tanggal yang pasti, dan sebenarnya apa manfaatnya? Karena antisipasi apa yang kita bisa lakukan? Menggagalkan atau menunda penerbangan. Dan itu bisa menimbulkan kerugian untuk masyarakat itu sendiri. Bagaimana dengan mereka yang bekerja? Harus menggunakan pesawat. Jadi dia menunda kan? Dan dia tidak akan berpenghasilan. Dan rata-rata di masyarakat ribut. Banyak komentar-komentar negatif, komentar-komentar yang ya saling menghujat, saling mengintimidasi satu dengan yang lain, saling menyumpahi. Ada yang bilang, kamu nggak percaya dengan Hargumai, nanti kamu akan mengalami kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya. Ada yang bilang, jangan percaya dengan dia, karena dia seorang peramal. Percaya saja kepada Tuhan. Akhirnya netizen itu ribut gara-gara ramalan ini. Seharusnya antisipasinya jelas, gitu loh. Langsung kepada maskapai ngomongnya, supaya langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau perkiraan-perkiraan yang kemungkinan besar bisa meleset, siapapun bisa, gitu. Yang kedua, masalah yang dapat ditimbulkan dari ramalan Gumai ini adalah masalah ekonomi. Bayangkan dari bulan Juni sampai bulan Juli, bahkan 2025 nanti perkiraan tanggal 20 ke atas itu kemungkinan insiden bisa terjadi. Yang mengerikan tadi, kan perusahaan mengalami kerugian. Negara bisa juga mengalami kerugian. Itu. Ekonomi bisa terkendala. Karena saya lihat banyak orang yang menyatakan ramalannya nggak meleset, gitu. Ramalannya benar. Harus dipercaya, gitu. Saya yakin orang yang ngomong ramalannya benar dan layak dipercaya itu ya bermasalah, ya bermasalah hubungannya dengan Tuhan. Di mana imanmu sehingga kamu mempercayai ramalan yang belum pasti itu terjadi? Bagaimana dengan Tuhan atau firman Tuhan? Apakah kamu juga mengatakan itu benar? Pasti Tuhan menyertaiku, pasti Tuhan melindungiku. Apakah begitu juga ungkapanmu? Evaluasi diri yang mengatakan bahwa ramalan Hargumai itu benar dan pasti terjadi. Yang ketiga, masalah yang dapat ditimbulkan adalah masalah spiritual. Orang yang mengatakan benar pasti terjadi, tidak ada yang meleset, imannya sudah mulai keropos, sudah mulai dia percaya kepada ramalan. Kalau kita percaya kepada ramalan, siapapun itu yang meramalkan mengenai peristiwa yang akan terjadi, itu akan menarik sugesti. Itu. Dan orang menjadi takut. Orang menjadi tidak berharap lagi kepada Tuhan. Orang jadi pluralisme, pencampuran iman dengan rasa takut kepada ramalan. Itu. Jadi orang jadi setengah hati, mendua hati kepada Tuhan. Itu yang dimaksud masalah spiritual. Disinilah iman kita diuji. Apakah Anda tetap mempercayai kuasa Tuhan? Firman Tuhan bahwa dia menyertai kita, atau peramal atau ramalan? Hambanya Evangelis Daltoni sudah menyampaikan dengan tegas, jangan percaya kepada ramalan atau peramal. Karena ramalan itu adalah upaya untuk
menyesatkan kita, untuk menghancurkan kita. Karena dalam ramalan itu ada reaksi atau rekayasa kuasa gelap atau iblis. Itu. Makanya hati-hati yang bergantung kepada peramal, maka hidupmu akan masuk dalam siklus atau pekerjaan kuasa gelap. Sehingga kamu secara tidak langsung sedang menyerahkan hidup kepada kuasa gelap atau peramal. Ya. Dan ada kutuk sudah ditegaskan tadi oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Jadi nggak ada manfaatnya mempercayai ramalan atau peramal. Sudah ditunjukkan oleh hambanya Evangelis Daud Tony banyak sekali ramalan meleset, apalagi mengenai provinsi, negara, dan dunia. Karena dunia ini masih ada di tangan Tuhan. Makanya kita anak-anak Tuhan harus tetap percaya, ya, bahwa Tuhan menyertai, melindungi kita. Jangan takut, ya. Sekalipun rasa takut itu datang, tengking dalam nama Yesus, ya, supaya kita diberikan keberanian, kekuatan. Saya kasih tahu, iblis itu tidak maha tahu dan tidak bisa mengetahui persis apa yang akan terjadi di masa depan. Fakta yang benar adalah dia merekayasa supaya apa yang diprediksikannya itu terjadi melalui berbagai faktor, ya. Itu prinsipnya. Jadi harus paham, ya. Jadi sayang sekali kalau sahabat mempercayai ramalan, apalagi ikut mempengaruhi orang lain, mungkin itu tetanggamu, sahabatmu, keluargamu, untuk tidak terbang di bulan-bulan atau tahun-tahun yang disebutkan oleh Hartgumai. Itu. Nah, sekarang saya mau bahas firman Tuhan. Peramal ini sudah dibahas dalam Alkitab dengan tegas. Tercatat dalam kitab Imamat, pasal 19 ayat 31. Demikian bunyinya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Apakah ayat ini kurang jelas? Tuhan yang ngomong langsung loh kepada bangsa Israel supaya nggak percaya kepada peramal. Firman Tuhan mengatakan orang yang percaya kepada peramal, dia sedang menajiskan dirinya. Itu. Dia sedang melakukan perjinahan secara rohani, secara spiritual, dan itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak senang kita mendua hati. Ya, khususnya anak-anak Tuhan. Engkau minggu ke gereja, kamu sering melakukan doa, tetapi tatkala mendengarkan ramalan, kamu langsung percaya. Mari evaluasi diri, khusus untuk anak-anak Tuhan. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragukan perlindungan Tuhan. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Bukankah kuasa Tuhan lebih dahsyat dari apapun? Kecuali kalau Anda tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ya, mari beritakan kebenaran. Marilah berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Sekalipun kita harus meninggalkan dunia ini, menghembuskan napas terakhir, Tuhan akan bersama kita selamanya. Yang penting kita lebih percaya dengan Tuhan daripada peramal. Tuhan Yesus memberkati.